perlu saya ingatkan kepada saudara, bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi. Kita memberikan dukungannya secara totalitas karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Tapi sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Jangan sampai ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau. Jadi reshuffle kabinet seperti juga pembentukan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi bagi kami apa yang terjadi hari ini, penggantian Menko Info sesuatu yang biasa. Kursi Menteri Komunikasi dan Informatika akhirnya terisi. Adalah Budi Aris Setiadi yang dipilih Presiden Jokowi untuk menggantikan Joni Plate yang sedang terjerat kasus dugaan korupsi. Menunjukkan salah satu pentolan relawan Jokowi ini tak hanya mengejutkan, namun juga menuai kritik dan memicu polemik serta menyisakan banyak pertanyaan. Perombakan kabinet dilakukan sehari setelah Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan. Dan Jokowi memberikan posisi menteri yang sebelumnya diisi oleh kader Nasdem ini kepada relawan. Jokowi juga memilih sosok relawan yang belakangan dekat dengan Prabowo Subianto terkait arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Jokowi melalui reshuffle kabinet ini? Benarkah penunjukan Budi Ari terkait dengan arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 nanti? Inilah satu meja The Forum di balik reshuffle Menteri Jokowi. Dan kita terima itu secara Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti jajaran menteri dan wakil menteri. Ini dilakukan selang sehari usai Partai Nasdem melakukan apel siaga di Senayan. Jokowi kabarnya tak diundang di acara ini. Presiden Jokowi melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Joni G. Plate yang tengah meringkuk di balik jeruji besi. Jokowi menggunakan hak prerogatifnya memilih dan menjadikan Ketua Umum Relawan Projo ini masuk dalam jajaran menteri. Sekali ya tantangannya, tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Partai Nasdem memastikan tetap memberikan dukungan kepada Jokowi hingga akhir masa jabatan, meski jatah kursi di kabinet telah berkurang. Kalau ada pertanyaan apakah penggantian pos menteri yang semula diisi oleh Nasdem menjadi diganti oleh orang lain yang bukan Nasdem, itu juga biasa saja. Kita dengan Istana Presiden kita terus berkomunikasi. Tidak hanya soal ini, soal yang lain juga. Beberapa jam usai pelantikan Menkominfo dan 5 wakil menteri, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Jakarta. Tapi mungkin hari kemarin itu dianggap adalah hari baik oleh Pak Jokowi untuk selesai reshuffle kabinet, mengundang saya bertemu, berbicara. Kalian tahu hubungan saya dengan Pak Jokowi kan bukan terbatas hanya hubungan ketua umum partai politik dengan seorang presiden, ya. Tidak bisa dipungkirin ada hubungan personal yang cukup dekat. Pergantian Menkominfo dikritik karena terafiliasi mendukung salah satu bakal capres. Demikian juga, 3 dari 5 wakil menteri yang dilantik disinyalir memiliki kedekatan dengan salah satu menteri yang disodorkan sebagai cawapres. Maka tak heran, jelang tahun terakhir jabatannya sebagai presiden, Jokowi ditengarai sedang merapatkan barisan, meski arah dukungan dan koalisi masih belum dipastikan. Di balik reshuffle Menteri Jokowi adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di ujung sebelah kanan ada Aminuddin Ma'ruf, staf khusus Presiden. Malam, Mas Amin. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nusirwan Sujono. Malam, Mas Nusirwan.
Di sebelah kiri saya ada Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Malam, Willy. Dan ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Malam, Bang Burhan. Willy, saya ingin tanya dulu ya. Betul nggak sih jauh-jauh hari sebenarnya Presiden sudah ngontak Partai Nasdem menanyakan siapa pengganti Johnny Plate sebagai yang tersangkut kasus korupsi? Dan tidak direspon oleh Nasdem? Ya kalau itu mungkin bisa kita tanya sama Bang Surya ya. Oke. Maybe yes, maybe no. Kalau menurut Anda? Ya kemungkinan bisa jadi, tapi ya Bang Surya lah yang persis tahu proses itu. Apakah ada utusan presiden atau apa yang menanyakan pada Bang Surya terhadap apa yang Bung Budiman tanyakan tadi. Tapi sejauh ini tidak ada proses pembahasan itu di internal partai. Oke, kalau kemarin setelah pergantian kabinet, kemudian ada pertemuan Bang Surya dengan Presiden Jokowi, apa yang dibicarakan setahu Willy tahu? Relasi seorang Surya Paloh dengan Jokowi itu beyond the formal relation gitu. Hubungannya sangat dalam, abang dan adik. Kebetulan Bang Surya ulang tahun tanggal 16 Juli. Oh. Biasanya mereka punya acara berdua biasanya tuh untuk merayakan itu. Pernah suatu saat ketika Pak Jokowi ulang tahun datang ke rumah Bang Surya. Oke. Mereka merayakan itu berdua, Bang Surya bawa kue, terus didoain, nyanyi, terus ditiupin sama Bang Surya. Berdua aja mereka. Jadi ini sebuah relasi secara abang dan adik yang ya memang kita harus akui siapa sih manusia yang tidak Kita lagi up atau ada lagi down? Kemarin lagi up itu. Lagi up? Lagi happy-happy. Kenapa happy-happy? Ya cair lagi lah. Kan namanya orang berjauhan antara ruang dan waktu yang sekian lama melahirkan kerinduan-kerinduan yang kemudian bisa dicairkan dengan pertemuan kemarin gitu. Oke. Jadi setelah kembali lagi kepada pertanyaan awal, ketika Plate sudah dinonaktifkan, ada nggak sih conversation antara pihak istana dengan Nasdem untuk siapa nih yang mau ganti Plate dari Nasdem? Kan itu jatahnya Nasdem sebetulnya. Persisnya tidak tahu saya apa yang kemudian. Kalau di dalam partai politik Nasdem sendiri ada pembicaraan soal itu? Apa yang ditandaskan oleh Bang Surya kepada kami di jajaran partai adalah fokus Nasdem tidak lagi pada portofolio. Tidak lagi pada portofolio? Tidak lagi pada portofolio, tapi bagaimana komitmen menyelesaikan koalisi ini sampai selesai. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari proses ini juga probability abuse of power dari Nasdem itu juga jadi semakin kecil. Betul nggak sih Bang Willy ketika kemudian di internal DPP Partai Nasdem kemudian mengutus Mbak Siti Nurbaya gitu sebagai kader Nasdem dan juga menteri untuk bertemu presiden menanyakan sebenarnya mau gimana sih antara presiden dengan Nasdem ini? Enggak, itu suatu hal yang berbeda ya. Komunikasi Bu Siti dengan presiden itu lebih kepada komunikasi antara pembantu presiden dengan presiden sendiri, bukan dalam konteks kepartaian. Jadi dua hal yang berbeda. Berbeda ya? Kalau bicara kepartaian langsung Bang Surya yang berbicara dengan Presiden Jokowi itu tidak ada hal yang kemudian didelegasikan. Sejauh ini kultur itu yang selalu dibangun bahwasanya trust building yang selama ini terjadi, komunikasi itu terjadi ya antara seorang Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bagaimana mereka punya kedekatan yang benar-benar unik gitu ya. Nggak bisa dicerna secara normatif 2+2 4, 2x2 4 tidak bisa ya. Ini kadang-kadang melambung, kadang-kadang begini gitu ya. Ini yang kemudian romantika dan dialektika yang kemudian terjadi ya. Tapi apapun itu, bagaimana pertemuan itu harus kita lihat ini adalah sebuah sikap yang sangat dewasa dari mereka berdua mempertontonkan perbedaan sebuah keniscayaan dan kemudian ini membuat realitas politik kita panas-panas ngadem. Itulah Nasdem. Baik.